Bapak mau interview langsung calon sekretaris Bapak, tanya Delisa. Sudah ada kandidat? Iya, masih ada 2 orang lagi. Saya sudah interview keduanya. Masing-masing juga sudah mempunyai pengalaman sebagai sekretaris. Suruh mereka masuk besok. Mereka? Arthur hanya menjawab dengan gumaman. Pria itu sedang fokus dengan layar laptopnya. Delisa menurut saja. Arthur nampaknya sedang fokus membuat strategi marketing yang baru. Dan di saat seperti ini, ia paling tidak suka diganggu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Delisa hendak undur diri. Kemari, perintah Arthur. Delisa diam sesaat, namun ia mengerti Arthur ingin Delisa mendekati tempatnya duduk. Kenapa, Pak? Tanyanya. Arthur melingkarkan tangan kirinya ke pinggang Delisa dan menarik gadis itu mendekat kepadanya. Pak, ini jam kerja. Kalau ada yang lihat, gimana? Paniknya. Maklum, ruangan Arthur ini sering dikunjungi. Gak akan ada yang lihat. Arthur mengkode Delisa untuk melihat ke layar laptopnya yang menampilkan CCTV ruang Delisa bekerja. Tangan Delisa terulur, mengelus pelan kening Arthur yang berkerut. Lagi pusing ya, kerutannya makin banyak. Arthur mengangguk dan menarik tangan Delisa, membawanya ke depan wajah kemudian menciumnya. Pipi Delisa bersemu merah. Ia merasa makin hari Arthur semakin berani dan tak sungkan menunjukkan kasih sayangnya. Pulang nanti kita ke butik ya. Mau ngapain? Tanya Delisa. Arthur menggenggam tangan Delisa. Kepalanya mendongak karena posisi Delisa berdiri memang lebih tinggi daripada Arthur yang sedang duduk di kursinya. Ngepas baju, kan minggu depan mau lamaran. Gantian, kening Delisa yang berkerut heran. Lamaran? Lamaran siapa? Tanya Delisa dengan bingung. Kita lah, siapa lagi? Delisa nyaris melongo. Bisa-bisanya ia yang mau dilamar tidak tahu kalau minggu depan ia akan dilamar. Kok mendadak? Protesnya. Gak mendadak kok. Mas udah diskusiin sama bapak sama bunda. Dan ketemulah tanggal minggu depan. Delisa merasa cengok. Kenapa Arthur baru bilang sekarang? Kenapa juga orang tuanya tidak mengabari apapun? Konspirasi macam apa ini? Kok nggak ada yang ngasih tahu aku sih? Yang mau dilamar ini aku loh mas. Ya ini mas udah ngasih tahu. Dan timbullah rasa ingin menjitak kepala Arthur di dalam diri Delisa. Kebiasaan Arthur, suka seenaknya dan memberitahu hal itu dadakan. Ya ngasih taunya jangan mendadak dong. Kan masih minggu depan. Tapi kan aku juga butuh persiapan. Apa sih yang mau disiapin? Bilang aja. Delisa mengembuskan nafas lelah. Awas aja nanti kalau mereka sudah resmi menikah dan Arthur masih suka seenaknya tanpa memberitahu dirinya terlebih dahulu. Akan Delisa jitak sungguhan nanti. Emangnya sempat buat baju dalam waktu 1 minggu? Kan di butiknya sudah ada ukuran kamu. Jadi tinggal dipasin aja bajunya. Kecuali kamu tambah. Arthur melirik ke arah perut dan Delisa mengerti maksud dari Arthur. Tambah gendut gitu, ucapnya sambil cemberut tak terima. Iya sih, perutnya akhir-akhir ini memang tambah buncit. Karena nafsu makannya semakin menjadi-jadi. Arthur diam aja, tak menjawab. Karena ia tahu kalau ia jawab, urusannya akan menjadi runyam. Kok nggak dijawab? Tanya Delisa melihat keterdiaman Arthur. Ayo kita ganti topik, katanya dan membuat Delisa melotot kesal. Jawab dulu dong, mas nggak suka kalau aku gendut. Nggak suka lagi. Arthur mendesah pelan kemudian tersenyum. Tangannya terulur ke pipi Delisa dan mencubitnya gemas. Mau kamu gendut atau enggak, gak akan ada yang berubah. Bohong, ada yang berubah, badanku. Iya, berubah semakin gemuk, apalagi nanti kalau kamu hamil. Ucap Arthur dan pipi Delisa tiba-tiba terasa panas. Ia yang tadinya kesal sekarang malah merasa salah tingkah. Menikah aja belum?
Arthur sudah membahas soal hamil aja, kan Delisa jadi malu. Kalau aku nanti hamil terus gendut, Mas nggak masalah. Emang masalahnya apa? Kan yang di perut kamu nanti anaknya Mas. Delisa masih bersemu merah. Kenapa ia merasa seperti remaja kembali? Rasanya ia berbunga-bunga seperti pertama kali berpacaran. Jadi soal baju lamarannya tadi gimana? Mas kemarin udah pilihin modelnya. Tapi kalau kamu nggak suka model yang Mas pilih, kamu bisa ganti. Kenapa Mas nggak tanya aku dulu? Nggak tahu kenapa sih Mas pingin kamu pakai baju pilihan Mas sendiri. Bukankah seharusnya Delisa kesal karena lamaran dadakan ini? Tapi kenapa ia malah merasa senang setelah Arthur memberikannya kejutan? Tapi nanti pas pernikahan harus minta saran aku ya. Jangan begini. Arthur mengangguk. Iya, kamu bebas mau pesta pernikahan seperti apa, sesuai impian kamu. Bebas sesuai keinginan aku. Arthur mengangguk lagi. Mereka saling pandang dan lagi-lagi kegiatan mereka terinterupsi oleh ketukan pintu. Bu Indira datang ingin bertemu dengan Arthur. Delisa keluar dan kembali ke tempat duduknya. Delisa berpangku tangan sambil senyum-senyum sendiri. Akhirnya ia benar-benar diberi kepastian. Ingat kan, Delisa untuk mengomeli keluarganya karena tak ada yang membahas soal lamarannya. Padahal mereka saling chat setiap hari. Pulangnya mereka benar-benar mampir ke butik. Dan Delisa terperangah melihat baju yang dipesan oleh Arthur. Ia menoleh ke arah pria itu yang juga tersenyum kepadanya. Mas, ini kan baju yang aku mau, ucapnya mengingat ia pernah menempel gambar baju tersebut di meja kerjanya. Arthur tersenyum melihat reaksi Delisa. Emang reaksi seperti ini yang ingin Arthur lihat. Mas kok tahu sih aku mau pakai baju ini kalau lamaran? Arthur mendekat ke arah Delisa. Kamu suka? Dengan semangat Delisa mengangguk. Yang benar saja kan, kalau sampai tidak suka. Mereka sampai di depan kontrakan Delisa setelah makan malam. Arthur bahkan mengantar Delisa sampai pintu rumahnya. Mas Sugi, Delisa menggeleng malu-malu. Aku mau lihat Mas pergi dulu, baru aku masuk. Arthur tertawa. Masuk dulu. Delisa menggeleng dan mengatakan hal yang sama lagi. Kenapa mereka jadi seperti sedang syuting sinetron begini? Ya udah kalau gitu tidur yang nyenyak ya. Delisa mengangguk dan membiarkan Arthur berlalu pergi. Delisa hendak masuk ke rumah saat sebuah mobil masuk ke pekarangan rumah sebelah. Untung aja Arthur sudah pergi, pikir Delisa. Kalau tidak, ia bisa bertemu mantannya. Delisa buru-buru masuk agar tidak perlu bertegur sapa dengan mantan dari calon suaminya itu. Keesokan harinya, Delisa bersenandung ngeriang berjalan menuju lift. Seneng amat loh, dikasih apa sama ayang Beb? Delisa menoleh ke arah suara. Ros dengan santainya berjalan sembari tersenyum. Melihat Delisa. Dikasih kepastian, bangga Delisa. Untung kantor agak sepi, karena memang sudah masuk jam kerja. Delisa memang biasanya dapat dispensasi telat setengah jam. Cie, jadi nih kawin, kapan? Tanyanya. Delisa mencebik, ya kali dia mau memberitahu biang gosip ini. Entar lo cepu, males ah. Cepu dari mana? Sebaik ini gue jaga rahasia lo, masih aja dikatain cepu. Tersinggung hatiku. Ih, lebay. Hahaha, serius Del? Kapan? Akhir pekan depan gue lamaran. Ucap Delisa entah karena terlalu senang dengan Arthur yang akan melamarnya secara resmi atau karena Pras yang terlalu pro mengorek informasi. Delisa jadi keceplosan tanpa sadar memberitahu Pras. Delisa menyesali diri karena terlalu jujur. Serius loh. Delisa diam aja. Ia merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Guys, Delisa pekan depan lamaran katanya.
Delisa menoleh ke arah Pras, dan benar aja ada dentingan pesan yang masuk. Pras baru saja mengirimkan satu pesan suara ke grup gibah mereka. Isinya persis sama seperti yang diucapkan barusan. Hapus enggak? Pras malah cekikikan sendiri. Sudah berapa lama ia menahan diri untuk tidak menggosipi Delisa? Hapus. Delisa menimpuk Pras dengan tasnya. Aduh, sakit nyet. Makanya jangan nyari perkara. Hapus enggak? Delisa memukuli Pras semakin barbar. Udah pada denger, ngapain dihapus lagi? No, lihat. Benar aja, sudah banyak pesan balasan. Padahal sekarang sedang jam kerja. Tapi gercep sekali sobat gosip di kantor ini membuka pesan. Delisa yang makin kesal semakin barbar memukuli Pras. Delisa meletakkan tasnya di atas meja. Dua orang calon sekretaris Arthur sudah menunggunya. Mereka memperkenalkan diri dan Delisa suka karena dua orang itu di hadapannya terlihat normal dan yang pasti bukan titipan. Tak lama Arthur muncul. Pria itu tadi mampir dulu ke ruang Pak Angga sebelum ke ruangannya. Delisa mengekori ke belakang Arthur, begitu juga dengan dua orang lainnya. Pak, ini calon sekretaris Bapak, ucap Delisa dan menginstruksi agar keduanya memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Ajeng dan saya Fatin. Arthur tak banyak berkomentar dan meminta mereka keluar dan mulai bekerja. Delisa mulai menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan syukurnya mereka tak banyak ulah dan manut aja. Ajeng, ayo kita masuk, bawa berkasnya, ajak Delisa. Ajeng lekas beranjak dan langsung mengikuti Delisa. Ini berkas yang Bapak minta, ucap Ajeng. Arthur mengambil berkas tersebut dan mengeceknya. Delisa mengeratkan giginya. Kenapa ia jadi kesal begini? Membayangkan nantinya kalau dirinya sudah resign dan bukan lagi menjadi sekretaris Arthur. Maka pria itu akan sering bersama dengan perempuan lain dan ia tidak suka dengan hal itu. Dirinya mulai berpikir untuk mencarikan Arthur sekretaris seorang pria saja agar hatinya merasa tentram.